Hari ini kita mau tunjukin kalian satu rumah baru di area Surabaya Timur ya. Hari ini kita ada di perumahan Amesta Living. Dan di depan kita ini adalah tipe rumah terbarunya mereka. Namanya itu tipe Nema Deluxe. Dimana punya luas tanah 72 meter persegi. Dimensinya itu 6x12. Punya luas bangunan 96 meter persegi. Dan di dalamnya itu ada 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Nah, secara desain ini menurut kita cukup unik karena di bagian dalam rumah itu ada layout rumah yang benar-benar dibikin dari nol, jadi nggak niru rumah lain sama sekali nih buat denahnya. Kayak gimana dalamnya? Yuk kita review. Amesta Living ini sangat konsisten ya terhadap tipe atau model rumahnya. Dari dulu sampai sekarang selalu mengusung tema Japanese Scandinavian. Terlihat dari fasad rumahnya itu yang dominan warna monokrom ya, seperti putih ivory di bagian bawah dan di atasnya itu warna abu-abu sama dipaduin aksen kayu pada list di sebelah balkon kamar utama itu ya. Nah, untuk rumah ini tipe Nema Deluxe dia punya carport itu 2 mobil ya. Jadi dimensi carportnya sendiri itu sekitar 5x5. Jadi ini kalau diisi sama 2 mobil besar itu masih muat banget karena ini carportnya itu benar-benar lebar ya. Dan untuk di bagian samping ini ada satu area taman kering di mana juga dimanfaatin buat area tandon bawah. Nah, developernya itu udah kasih kalian tandon bawah yang ukurannya 2000 liter alias 2 meter kubik. Nah, buat carportnya sendiri ini dia menggunakan flooringnya itu bahan keramik ya. Keramik ukuran 30x30. Nah, keramik ukuran 30x30 kayak gini itu bener buat dipilih karena kalau misal kalian pakai keramik yang ukuran besar seperti 60x60, semisal ada yang rusak satu, itu kalian mesti gantinya ukurannya cukup besar. Tetapi kalau keramiknya itu ukuran kecil, kalian bisa ganti satu persatu tilenya atau keramiknya itu dengan lebih mudah. Nah, juga tiap rumah di sini itu udah dikasih kanopi ya. Ini kanopinya menggunakan bahan dari penutup polikarbonat dan rangkainya ini menggunakan besi hollow, dimana ini udah dapet di setiap pembelian rumahnya. Untuk rumah ini sendiri udah dibekalin listrik ukurannya 2200 watt dan udah terinstall ya. Sekarang kita masuk ke bagian dalam rumahnya. Seperti biasa kita bahas mulai dari area pintunya dulu ya. Ini menggunakan pintu itu material dari pintu kayu solid dan dilapisin sama HPL di lapisan luarnya. Nah, begitu masuk ke dalam rumahnya, ini kita bertemu dengan satu area living room. Nah, di mana living room ini spacingnya, penempatan layoutnya cukup unik ya. Jadi ini space-nya sebenarnya nggak terlalu besar, kurang lebih lebarnya itu sekitar 2,5 meter. Tetapi karena dia menempatkan sofa yang ukurannya itu hampir full ya dari ujung ke ujung, jadi ruangan living areanya ini atau ruang keluarganya ini terasa sangat cukup ya untuk diisi. Mungkin rumah ini diisi 3-4 orang, dan di depannya ini ada area coffee table dan nyambung sama ke area diningnya, tapi agak semi terpisah gitu ya, nggak yang langsung lurus aja kayak rumah biasanya, tapi ini masih seperti diberi penyekat sehingga ruangannya itu sedikit terasa lebih private ya daripada rumah biasanya. Nah, untuk area meja makan ini dia sebenarnya menggunakan meja yang peruntukannya itu 4 seater ya, tetapi di rumah contoh ini hanya diberi 2 kursi aja karena untuk apabila diberi kursi tambahan, space untuk area dapurnya ini menjadi sedikit kurang cukup ya. Tapi ini akan lebih baik lagi semisal mejanya itu dikasih yang ukurannya emang bener-bener buat 2 seater ya. Jadi mejanya lebih kecil sehingga space area dapurnya bisa lebih besar. Tapi kalian bisa rubah itu nantinya ketika kalian memiliki rumah ini. Nah, buat bagian dapurnya sendiri ini memang posisinya di bawah tangga, tapi ini juga space-nya nggak terlalu kecil ya, kalian masih bisa masak. Mungkin nanti kalian bisa pasang cooker hood di atas sehingga kalau kalian masak-masak itu baunya nggak sampai kemana-mana gitu ya. Sebelahnya ini juga bisa ditaruh area lemari es. Mungkin kalian lemari esnya bisa taruh yang 1 pintu aja atau 2 pintu atas bawah. Sebelahnya buat area dispenser nih. Nah, atasnya itu juga ada area buat kabinet buat taruh-taruh barang. Nah, tetapi rumah ini punya satu hal yang unik. Untuk rumah ukuran 6x12, kita selalu nemuin rumahnya itu punya taman, itu pasti di area belakang. Tetapi untuk rumah ini, tamannya itu berada di tengah-tengah rumah. Jadi setelah kita coba ulik, ternyata ada fungsinya nih. Kenapa rumah dengan ukuran 6x12 itu si arsiteknya ini memilih untuk menempatkan tamannya itu di tengah-tengah rumah. Nah, ternyata alasan yang pertama itu agar area living room sama area diningnya itu sedikit terpisah dan
Untuk area belakangnya karena bener-bener full dijadikan ruangan kayak kamar tidur sama kamar mandi, sehingga area belakang itu bisa lebih luas daripada rumah 6x12 biasanya. Nah, untuk space taman tengah sendiri ini dimensinya sebenarnya cukup besar nih untuk rumah ukuran 6x12. Ukurannya itu sekitar 2,5 kali 2,5 dan ini bener-bener menerangi area living room sama area dining roomnya. Jadi kalian kelihatan ya, ini terang banget nih cahayanya dari samping gitu. Nah, ini menariknya karena rumah ini tidak punya taman belakang, jadi untuk area servis atau area cuci jemur itu ditempatkan di bagian belakang sini. Nanti mungkin kalian bisa tempatkan bagian bawah ini untuk pencucinya, bagian atasnya bisa untuk pengeringnya atau dryer ya. Jadi kalian nggak perlu jemur-jemur lagi. Tapi kalau kalian bertanya, kalian pinginnya itu jemur kayak rumah pada umumnya, kalian bisa gunakan si taman tengahnya buat area jemuran juga. Tapi bakal lebih modern kalau kalian udah pakai yang dryer. Nah, di bagian belakang sendiri ini ada satu area kamar mandi, di mana kamar mandi ini itu space-nya nggak terlalu kecil juga. Ini tingginya enak ya, karena dia nggak kepotong sama tangga nih bagian plafonnya ya, jadi nggak akan kerasa pendek. Ini semua sanitary-nya dia pakai merek dari Toto ya, dan Totonya ini Toto yang bagus, bukan Toto yang biasa. Bedanya adalah Toto yang bagus itu dia saluran untuk showernya itu udah ditanam di balik tembok, jadi nggak kelihatan. Cuma kelihatan rain head showernya aja sama buat ngontrol airnya. Nah, untuk material yang dipakai di kamar mandi ini seperti Amesta Living pada sebelumnya ya. Ini dia menggunakan keramik ukurannya 30x30 dengan warna yang lebih muda dibandingkan carport. Kalau secara spek ini harusnya sama sih. Keramiknya sama keramik yang ada di carport. Dan ini keramiknya enak karena dia keramiknya nggak licin. Sementara untuk lantai utamanya dia menggunakan lantai homogeneous style atau biasa disebut sama lantai granit ukurannya 60x60. Nah, buat kamar yang di lantai 1 ini di rumah contoh dijadikan sebagai area ruangan kerja. Di mana untuk ruangan kerja itu punya view ke arah taman tengah yang kita bahas tadi, dan secara dimensi ini sekitar 2,5x3 ya. Jadi kalau kalian taruh untuk kasur yang ukurannya 160x200 alias queen size itu juga masih muat. Yuk sekarang kita naik ke lantai 2 sambil kita bahas untuk area tangga ya. Yang pertama di area tangga ini ada satu pencahayaan dari bagian depan di area tengah-tengah tangganya ya. Jadi tangganya itu nggak terasa gelap. Dan untuk flooring tangganya ini dia menggunakan parket kayu loh. Padahal parket kayu ini harganya lebih mahal dibandingkan lantai granitnya. Dan begitu kita naik ke lantai 2 langsung kelihatan terang ya. Soalnya di bagian landing space-nya itu ada pencahayaan yang memanfaatkan void di area taman samping tadi. Nah, untuk landing space ini bikin rumahnya itu nggak terasa sempit di lantai 2 karena begitu naik ke tangga lantai 2 itu kalian nggak langsung nemuin pintu sama pintu aja, tapi ada landing space-nya bisa dijadikan area dudukan, lalu bisa juga dijadikan area ruang kerja kayak gini. Nah, di sini juga ada satu kamar mandi sharing ya, dimana kamar mandi sharing ini spek dan ukurannya itu persis banget sama yang ada di bawah. Dan untuk kamar di lantai 2, ini kamar anak, ini juga persis banget sama kayak yang ada di lantai bawah. Tapi ini kalau kosongan tuh kalian dapatnya kayak gini. Dan developer bilang kalau kalian pengen jadiin ini master bedroom itu bisa banget, nanti kalian tinggal tembok aja dari bagian tembok ini sampai ke ujung dan pintunya diubah di sini sehingga bagian ini bisa menjadi master bedroom yang kedua alias kamar dengan kamar mandi dalam. Lalu kalau kita geser ke bagian depan rumah, di sini kita bisa temuin area kamar tidur utamanya. Nah, untuk kamar tidur utama ini kan hadap depan. Secara space, secara dimensi udah juga pasti yang paling besar di rumah ini, sekitar 3x3,5 ya. Kasurnya ini muat yang ukuran 160x200 dengan lemari di bagian kiri dan bagian kanannya. Kalau yang bagian kiri itu dia bisa jadikan sebagai area meja rias juga ya. Kalau yang sebelah kanan ini full bener-bener jadi lemari. Nah, di bagian depannya ini kalian bisa tempatkan satu TV atau juga kasih pajangan aja kayak gini. Dan karena ini master bedroom udah pasti punya kamar mandi dalam ya, dengan spesifikasi itu yang masih sama persis, semua sanitary-nya itu dari merek Toto. Tapi yang jadi highlight di kamar ini adalah area balkoninya, di mana balkoninya itu bukan cuma balkoni biasa, tapi balkoninya itu letter L, sehingga kalian bisa lihat space balkoninya itu besar banget ya. Dan ini kalau kita buka,
Nah, ini kalian bisa kelihatan space balkoninya itu bukan cuma yang pajangan aja, tapi kalian bener-bener bisa pakai area ini buat nongkrong. Dan by the way, yang bagus dari Amsta Living ini semua kusen itu dia udah pakai merek YKK ya. Jadi ini kusennya premium. Kedengeran dari suaranya yang beda daripada kusen standar. Gimana nih pendapat kamu tentang rumah tipe Nema Deluxe di Amsta Living ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Fuera Real Estate.